saat ini telah berada di Gedung Perundingan Linggarjati, yang mana tempat ini merupakan salah satu bukti sejarah bagi bangsa Indonesia, di mana para tokoh dan pejuang kita berjuang dalam mempertahankan kedaulatan melalui diplomasi atau perundingan. Di antaranya di sini Perundingan Linggarjati yang berlangsung dari tanggal 11 sampai 13 November tahun 1946. Adapun maksud dan tujuan perundingan, pertama untuk mencari pengakuan kedaulatan, yang kedua untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena dengan adanya peristiwa proklamasi 17 Agustus tahun 45 menimbulkan keberatan bagi pemerintah Belanda. Pertama, pemerintah Belanda tidak mau mengakui kedaulatan atau kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintah Belanda berusaha untuk memulihkan kembali penjajahan Indonesia. Maka jalan penyelesaian perselisihan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda diantaranya ditempuh melalui jalur diplomasi atau perundingan. Adapun perundingan di sini berlangsung dari tanggal 11 sampai 13 November dari pihak Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir yang posisinya berada di sebelah timur, kemudian anggotanya Mr. Susanto Tito Projo, Dr. Adnan Kapaugani dan Mr. Muhammad Rum. Nah, sedangkan dari pihak Belanda mengambil posisi di sebelah barat dipimpin oleh Profesor Insinyur Semerhoren, Mr. Van Poel, Dr. F. de Boer dan Van Mook. Nah, sedangkan di sini 4 orang yang bertugas sebagai pencatat atau notulis. Di antaranya Dr. Lemina, Dr. Sudarsono, Mr. Amir Syarifuddin dan Mr. Ali Budiarto. Nah, kemudian selaku mediator perundingan atau penengah perundingan satu orang dari Inggris bernama Lord Kiren. Nah, disinilah para peserta perundingan Linggarjati. Adapun hasil yang dicapai dalam perundingan ini menghasilkan naskah yang disebut dengan Persetujuan Linggarjati. Jumlah pasalnya terdiri dari 17 pasal. Adapun inti dari perundingan tersebut diantaranya ada 3 poin. Poin pertama, Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Republik Indonesia yang wilayah kekuasaannya meliputi atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian untuk wilayah lainnya yang masih diduduki oleh tentara Belanda secara berangsur-angsur dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia, dan Belanda harus sudah meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari tahun 49. Nah, sedangkan poin yang kedua, pihak pemerintah Belanda akan bekerja sama dengan negara Republik Indonesia dalam membentuk suatu negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Nah, sedangkan poin yang ketiga, pihak pemerintah Belanda akan bekerja sama dengan negara Republik Indonesia Serikat dalam membentuk Uni Indonesia Belanda dan selaku ketuanya Ratu dari Belanda. Nah, itu diantaranya inti dari Perundingan Linggarjati. Nah, setelah selesainya perundingan pada tanggal 15 November, naskah tersebut baru diparaf oleh kedua belah pihak, baik dari pihak Indonesia maupun Belanda, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, kemudian untuk penandatanganan berlangsung pada tanggal 25 Maret tahun 47 bertempat di Istana Rijswijk atau Istana Negara sekarang. Nah, sedangkan ruangan-ruangan yang dipakai dalam kegiatan perundingan, di sini ruang sidang atau tempat perundingan, kemudian sebelah timur ada kamar tidur para anggota delegasi baik Indonesia maupun Belanda. Sedangkan di sebelah utara ada ruang pertemuan Presiden Soekarno. Nah, silakan bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk melihat ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, silakan untuk ditanyakan langsung kepada petugas kami. Saya ucapkan sekian dulu.